Bab 42. Terpaksa menikahi Nyonya. Jam 9 malam, Zain baru tiba di rumah. Pria itu melepas helmnya sebelum masuk ke dalam rumah. Tampaknya, semua penghuni rumah sudah tidur. Rumah terlihat sangat sepi, hanya ada bodyguard yang berjaga saja. Zain pun menaiki tangga dengan langkah perlahan. Saat dirinya akan masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba seseorang memanggilnya. "Dedi." Zain menoleh, ia mendapati Asril berdiri di belakangnya. "Asril, kok belum tidur?" tanya Zain dengan lembut pada putra sambungnya itu. "Bisa temani Asril tidur?" "Kai tidur di kamar Momi," ujar Asril dengan tatapan penuh permohonan. Zain tersenyum mendengarnya, tentu saja ia tak menolak. "Tentu, ayo Dedi temani tidur." Zain meraih Asril dalam gendongannya, lalu ia membawa anak itu pergi ke kamarnya. Asril langsung menaiki ranjang, dan Zain datang menyusulnya. Kedua pria berbeda usia itu berada di satu ranjang yang sama dengan saling berhadapan. Asril memandang ke arah Zain dengan tatapan yang Zain tidak mengerti. "Ada apa? Apa yang ingin kamu bicarakan, tanya Zain yang seolah mengerti tatapan anak itu. "Apa Dedi mencintai Momi?" tanya Asril. Zain terdiam, ia belum bisa memastikannya. "Pasti, Dedi pasti mencintai Momi," sahut pria tampan itu memberikan jawaban untuk putra sambungnya. Ia mengelus rambut Asril yang mulai panjang. Asril kembali diam, anak itu menikmati elusan di kepalanya seraya memikirkan sesuatu. Zain sedikit mengantuk, tak sengaja ia memejamkan matanya. Merasa pergerakan dari Asril, Zain kembali membuka matanya. Ia berusaha untuk menahan kantuknya demi anak itu. "Besok ada acara pentas seni di sekolah. Bu guru bilang boleh ajak orang tuanya untuk datang. Jadi, besok bisa enggak Dedi datang sama Momi ke sekolah Asril?" tanya Asril seraya mendongakkan kepalanya menatap wajah Dedi sambungnya itu. "Tentu, Dedi akan mengusahakannya," sahut Zain yang mana membuat senyuman Asril mengembang. Sementara itu di kamar lain, Sea tengah mengusap punggung Kai. Anak itu rewel merasa punggungnya gatal, kini ia bahkan tak memakai bajunya dan tidur dengan cara telungkup. Banyak sekali drama yang anak itu buat malam ini. Jadi, Sea mengajaknya untuk tidur bersamanya. "Digaluk Momi, bukan dielus gitu. Eke, gatal nah," rengek Kai di sela tidurnya. Padahal anak itu sudah memejamkan matanya, sempat-sempatnya ia tahu jika sang Momi hanya mengelusnya. "Ni anak ya, banyak drama banget. Kalau digaruk nanti lecet. Tidur enggak? Nanti Momi garuk pakai kulit durian, mau?" Sea rasanya ingin tidur, tetapi mendengar rengekan putranya juga ia ikut kesal. Tak lama, dengkuran halus terdengar. Kai tak lagi rewel, ia tidur dengan nyenyak. Sea pun membenarkan letak tidur Kai dan menempatkan kepala putranya di atas bantal. Setelah memastikan bocah menggemaskan itu tertidur dengan lelap, Sea beralih menatap jam dinding. Jam 11 malam, dan Zain belum pulang. Sea khawatir, wanita itu beranjak turun dari ranjang dan keluar dari kamarnya dengan hati-hati agar Kai tidak terbangun. Sea tadinya berniat menelpon Zain, hanya saja langkahnya terhenti karena melihat pintu kamar putra sulungnya yang terbuka sedikit. Wanita itu pun mendekat ke pintu dan mengintip ke dalam kamar putranya. "Loh, Zain sudah pulang. Dari kapan?" Sea terkejut mendapati Zain sudah tertidur pulas dengan memeluk Asril. Kedua pria berbeda usia itu sama-sama menyelam ke alam mimpi karena kantuk yang melanda. Melihat keduanya saat ini, membuat Sea tersenyum haru. Ia menutup pintu kamar dengan pelan agar tak membangunkan keduanya.
Tak pernah saya melihat Asriel dan Felix tidur bersama seperti apa yang Zain lakukan saat ini. Sosok ayah yang Asriel inginkan, semuanya ada pada Dedi, sambungnya itu. Semoga Asriel tak lagi kehilangan sosok seorang ayah. Melihat senyuman cerianya kembali, membuatku merasa bersyukur atas kehadiran Zain di rumah ini. Batin saya dengan mata berkaca-kaca. Davita tengah gelisah, ia mendudukkan dirinya dan menatap sang suami yang masih tertidur pulas di sebelahnya. Wanita itu pun perlahan turun dari ranjang dan keluar dari kamarnya. Ia berjalan menuju dapur untuk mengambil air. Setelah mendapatkannya, Davita meminum segelas air hingga habis tak tersisa. Tiba-tiba, dia kembali teringat tentang pertemuannya dengan Zain. Dirinya tak menyangka jika bisa kembali bertemu dengan pria itu yang ternyata adalah suami dari Sea. Apa dia tahu tentang masa lalunya? Kalau iya, seharusnya dia mengenaliku kan sebelumnya. Apa nenek Dian tak menceritakan apapun tentang asal-usulnya? Gumam Davita seraya berpikir keras. Sedang apa mama di sini? Davita dikejutkan dengan suara putranya. Ia segera menoleh dan mendapati putra sulungnya mendekat je arahnya. Kamu ngagetin aja. Sentak Davita dengan kesal, ia mengelus D4-danya karena jantungnya yang berdegup sangat kencang. Richard tidak menggubrisnya, pria itu membuka pintu kulkas dan meraih kaleng soda dari dalam sana. Melihat itu, Davita segera meriah kaleng soda itu dan menatap Richard dengan tatapan tajam. Soda aja terus. Richard, kamu harus perhatikan kesehatan kamu. Tegurnya. Apa yang harus diperhatikan? Aku justru ingin mati lebih cepat. Kembalikan soda itu. Pinta Richard. Apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Richard, kamu pewaris keluarga Gibson. Kamu tampan, mapan, dan masih banyak wanita di luaran sana yang lebih cantik dari Sea. Seru Davita. Richard mendengus kesal, masih ada putra mama yang lain, dia juga bisa menjadi pewaris. Biarpun di luar sana banyak yang lebih cantik dari Sea, tapi tidak ada yang sepertinya. Aku hanya ingin Sea. Dari dia sebelum menikah dengan Felix, aku sudah menyukainya. Bahkan, aku menunggu jandanya. Tapi apa? Justru malah pria lain yang dapat. Davita menghela nafas pelan, ia meletakkan kaleng soda itu dan menatap Richard dengan tatapan serius. Kamu masih menginginkan Sea? Tanya Davita. Tentu saja, aku mencintainya. Desak Richard. Sebaiknya buang keinginanmu, Richard. Mama tidak mau berurusan lagi dengan keluarga itu. Kamu harus cari perempuan lain, jangan lagi mengusik mereka. Davita beranjak pergi, meninggalkan Richard yang kesal mendengarnya. Dirinya pikir, sang mama akan kembali membantunya. Tapi apa ini? Wanita parubaya itu justru memintanya untuk berhenti. Richard tak memperdulikan omongan sang mama, ia meraih kaleng soda yang tadi dirinya ambil dan membukanya. Lalu, pria itu meneguk soda itu dengan cepat. Tatapan matanya terlihat tajam, hatinya terasa sakit saat mengetahui jika Sea kembali bersanding dengan pria lain. Memangnya, apa yang kurang dari dirinya sehingga wanita itu memilih menikah dengan pria lain? Siapa pria itu? Dari keluarga mana? Bisa-bisanya dia mendapatkan Seaku. Lagian, kalau dilihat, dia masih sangat terlihat muda. Aku akan mencari tahu asal-usulnya. Gumam Richard seraya meremas kaleng soda itu dengan kuat. Sementara itu, Davita masuk ke dalam kamarnya. Ia merasa kasihan dengan Richard yang terus mengharapkan Sea. Tapi, di sisi lain, dia memiliki alasan mengapa meminta Richard untuk berhenti mengganggu Sea. Dia tak ingin terlibat kembali dengan keluarga Daisy, apalagi setelah tahu kehadiran Zain di keluarga itu. Aku tidak ingin terlibat lagi tentang masa lalunya. Aku sudah menebus semua kesalahanku pada Areha.
Aku tidak ingin lagi masuk dalam masalah yang sama. Batin Davita dengan keringat dingin yang bercucuran. Bab 43. Zain baru saja selesai mandi, pria itu menatap ke arah Sea yang sedang mengambilkan pakaian untuknya. Seraya menunggu, Zain duduk di atas ranjang sambil memperhatikan wanita itu. Sea berbalik, ia menyerahkan kemeja berwarna biru gelap dan juga celana hitam. "Kok pakai kemeja?" protes Zain. "Apa kamu lupa jika kita akan ke sekolah Asril Huh?" sahut Sea dengan nada yang sewot. "Enggak lupa, tapi kenapa harus pakai kemeja? Pakai kaos kan juga bisa. Kenapa harus kemeja? Kayak mau ke acara formal aja." Sea menghela nafas kasar, ia melirik tajam ke arah Zain yang menatap polos padanya. "Lalu apa? Kau mau dipuja-puji di sekolah nanti? Wah tampan sekali, wah tampan sekali. Lalu para guru muda di sekolah putraku akan mengira jika kamu adalah adikku. Mereka pasti akan bertanya, di mana Dedi Asril? Kenapa yang datang justru omnya? Begitu kan maumu?" Zain meneguk kasar lut empatnya, padahal hanya persoalan baju saja tapi jadi merembet kemana-mana. "Ya udah iya, aku pakai kemeja." Zain meraih kemeja beserta celananya, lalu ia berjalan menuju ruang ganti. "Mau kemana?" tanya Sea yang mana membuat langkah Zain terhenti. Pria itu berbalik dan menatap istrinya dengan tatapan bingung. "Tentu saja ganti baju, memangnya apalagi yang akan aku lakukan di ruang ganti?" heran pria tampan itu. Sea berdecak sebal, "Ngapain di ruang ganti? Kenapa tidak di sini saja? Kamu bukan lagi pria yang masih ting-ting, jadi buat apa malu huh?" Zain melongo tak percaya, dia segera mengeratkan handuknya yang menutupi area tubuh bawahnya. Walaupun keduanya sudah berhubungan, tapi tetap saja Zain merasa malu memakai pakaian di depan wanita itu. "Enggak lah. Aku enggak mau." Zain beranjak masuk ke dalam ruang ganti, membuat Sea tertawa kecil melihat tingkah suaminya itu. "Lihat, dia seperti seorang gadis yang takut diapa-apakan." Sea menggelengkan kepalanya, ia lanjut membereskan tempat tidurnya. "Ceklek. Momi, Kai ndak mau sekolah." Kai masuk dengan hanya mengenakan celananya. Selalu saja ada drama pagi yang pria kecil itu lakukan. Sekarang, apa lagi? "Nanti Momi buang kambing kamu itu kalau enggak mau sekolah," ancam Sea. "Kok kambing? Guguk loh. Capi namanya," protes Kai dengan kesal. "Ya, terserah. Mau sapi, mau kuda, mau tikus, Momi akan membuangnya. Sekarang, cepat bersiap." Kai mendengus kesal, dia segera berbalik dan kembali ke kamarnya. Sepanjang jalan, Kai hanya menggerutu kesal. Ia bahkan melewati sang oma begitu saja yang akan menyapanya. Bahkan panggilan Asril juga tidak dia hiraukan. Kenapa halus sekolah? Capek otakna, mikil telus catu tambah catu. Gambal kotak culu hitung, gambal pelmen culu hitung tapi ndak ada pelmen benelannya. Chatles kali Kai ini loh. Greget bocah menggemaskan itu. Kai menarik nafas dan menghembuskan perlahan, ia lalu meraih baju sekolahnya dan memakainya. Anak itu mencoba tenang untuk saat ini. "Koncel dulu cebental." Kai mengancingkan seragamnya, bocah menggemaskan itu berjalan meraih dasinya dan memakainya. "Aktaga naga maci kau beltanya, tanya ini lagu apa coba tanya mama." "Ih, nanti malam Kai mau lihat itu namanya cek lawa lontek. Jangan tidur sama Momi lagi, nanti diculuh tidur cepat." Gumannya. "Kain. Cepetaan. Momi udah nunggu noh. Mau ngesot kamu ke sekolah hah?" seru Daisy yang mana membuat Kai panik. Anak itu segera meraih tasnya dan berlari dengan cepat menyusul sang Momi. "Eki tunggu. Kai ndak mau ngecot ke sekolah oh." Sea fokus menyetir,
sementara Zain memainkan ponselnya. Keduanya sama-sama tak saling bicara setelah mengantar Kai ke sekolahnya. Kini, tujuan mereka sama. Yaitu, pergi ke sekolah Asril dan menonton acara anak tampan itu. Kamu harus belajar menyetir mobil nanti. Celetuk Sea yang mana membuat Zain mengalihkan pandangannya. Ya, aku juga sudah berniat akan kursus menyetir mobil. Aku sudah meminta Ricky mencarikan orang yang bisa mengajarkanku menyetir mobil. Sahut Zain. Kening Sea mengerut dalam, wanita itu melirik suaminya sekilas sebelum kembali menatap ke arah jalan. Kenapa harus orang lain? Apa kamu lupa jika istrimu ini bisa mengendarai mobil? Aku bisa mengajarimu, kenapa harus orang lain? Ujar Sea tak terima. Zain menggaruk kepalanya yang tak gatal, ia juga tidak sampai kepikiran untuk meminta istrinya ajarkan. Apalagi, Sea selalu sibuk di kantor. Apa wanita itu kan memiliki waktu untuknya? Akhir pekan kita belajar menyetir mobil, aku yang akan mengajarimu. Putus Sea, dan Zain hanya bisa mengangguk pasrah. Tiba-tiba Zain teringat dengan pria yang datang ke rumah untuk melamar istrinya itu. Ia tak sempat kembali bertanya sebab keduanya tak bertemu karena Zain yang pulang larut malam. Dengan tatapan ragu, Zain menatap ke arah istrinya yang fokus menyetir. Sekarang, bisa kamu ceritakan siapa pria itu? Tanya Zain dengan tatapan serius. Richard. Oh, dia pria yang sebelumnya Momi jodohkan. Tenang saja, urusan itu sudah selesai. Posisimu menjadi suamiku tetap bertahan, aku merasa bertanggung jawab karena telah merebut keperjok empatanmu. Ujar Sea dan beralih menatap Zain seraya berkedip nakal. Zain mendengus sebal, ia mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Bisa-bisanya istrinya itu meledeknya. Melihat suaminya yang kesal, Sea pun terkikik geli melihatnya. Raut wajah kesal Zain persis seperti Kai jika anak itu tengah kesal padanya. Aku pernah bertemu dengan ibu dari pria itu. Ujar Zain dengan suara yang pelan. Namun, Sea dapat mendengarnya dengan kelas. Tante Davita maksudmu? Sahut Sea. Zain mengangguk, dia menyandarkan tubuhnya dan kembali menatap ke depan. Maaf, aku pernah ke pesta teman tanpa izin darimu. Malam itu, aku ketemu dengannya yang ternyata adalah ibu dari temanku. Kami sempat mengobrol sebentar, dan dia menunjukkan sebuah foto padaku. Sea menghentikan mobilnya setibanya ia di parkiran sekolah Asril, wanita itu beralih menatap Zain yang masih menatap lurus ke depan. Tante Davita nunjukin foto apa? Tanya Sea dengan penasaran. Foto dirinya dengan dua orang wanita berbeda usia. Tapi, aku lihat ada foto wanita yang mirip nenek. Posisinya, mereka foto bertiga. Dan wanita yang mirip dengan nenek berada di tengah. Aku tidak tahu wanita satunya lagi siapa, dia tak menjelaskannya. Saat aku bilang foto wanita di tengah itu mirip nenek, dia seperti kaget dan langsung pergi begitu saja. Jelas Zain. Sea terdiam, dia mengingat lagi perkataan mendiang nenek Dian sebelum meninggal. Kehidupan suaminya penuh dengan teka-teki yang belum terpecahkan. Sea juga bingung dari mana mulai mencarinya. Ya udahlah, enggak penting juga. Ayo turun. Ajak Zain dan turun lebih dulu meninggalkan Sea yang masih berpikir keras. Mungkinkah Tante Davita kenal dengan mendiang nenek Dian? Batin Sea. Ayo. Seru Zain yang membuyarkan lamunan Sea. Setelah Sea keluar, kedua pasangan itu pun berjalan menjauh dari mobil mereka. Namun, langkah keduanya terhenti saat melihat pintu mobil sedan hitam terbuka dan menampilkan sosok pria yang sudah lama tak keduanya lihat. Felix. Ngapain kamu kesini? Kaget Sea saat melihat mantan suaminya itu. Jelas saja, ingin menghadiri acara sekolah Asril.
Gurunya sendiri yang mengundangku untuk datang ke acara putra sulung kita, Sea. Sahut Felix dengan menekankan kata putra kita seraya menatap Zain yang juga tengah menatapnya. Seolah, pria itu tengah menyindir tentang kehadiran Zain di sini.